untuk lingkungan kampus sendiri itu udah sangat welcome lah untuk orang-orang yang berhijab gitu. Ada beberapa tempat ibadah, cuman memang nggak banyak ya. Dosen-dosen pun biasanya sangat perhatian untuk kita-kita karena Lebaran kan di sini nggak tanggal merah ya. Lebaran ya tetap aja jalan seperti biasa ya. Biasanya kita coba ajukan izin untuk hari libur keagamaan, itu mereka biasanya kasih aja gitu karena ngerti bahwa kita Islam dan hari keagamaannya di sini nggak tanggal merah. Beda kayak kita di Indonesia semua agama di tanggal merah kan, di sini enggak. Bunga Fitri Sartika ini S1-nya Teknik Geologi UGM, kemudian S2-nya Geologi di Texas A&M University dengan beasiswa. Kalau nggak salah nilainya nggak tinggi-tinggi banget kok, 6 atau 6,5 gitu. Intinya lewat aja dari requirement-nya. Akhirnya daftar lah beasiswanya. Nah, karena udah punya sertifikat IELTS itu tadi, akhirnya ya udah sekalian aja daftar LPDP. Jadi ada dua opsi lah istilahnya gitu ya. Baru deh setelah dapat beasiswanya, baru apply ke universitasnya. Jadi beasiswanya dulu nih di secure, baru apply ke universitasnya gitu. Nah, jadi sistem penilaiannya kebanyakan itu dari project. Jadi kita dikasih tugas yang kayak memang harus diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan atau mungkin lebih. Kemudian kita kerjakan, kemudian nanti kita presentasikan. Jadi setiap orang itu punya hal yang berbeda-beda, jadi nggak akan sama. Sebenarnya anak Indonesia kalah nggak sih Bunga sama anak Amerika? Mereka sangat membantu kalau misalnya kita nanya, mereka sangat open buat ngajarin kita hal-hal yang kita mungkin belum pernah pelajari. Tapi memang harus dari kitanya dulu nih dimulai. Berani bertanya, berani datang mungkin ke course-course yang di luar kelas biasa. Jadi memang harus dari kitanya yang harus ngejar itu sendiri, ketertinggalan itu tadi di sini. Jadi kalau misalnya nih anak Indonesia mau ngikut jalurnya kayak Bunga nih mau sekolah di Amerika akhirnya, apa menurut Bunga kemampuan yang harus dipersiapkan? Dari kecil mungkin dari SMA gitu apa ya? Kalau ngomong kompetisi ya, kalau kita tuh berkompetisi dengan diri kita sendiri aja. Jadi maksudnya dengan orang lain kita ya berkolaborasi karena semua orang kan pasti inginnya maju ya untuk kebaikan. Jadi sebenarnya berkompetisi juga buat apa gitu, nggak perlu. Jadi kita sebaiknya ya berkolaborasi dengan orang-orang lain untuk maju ya, maju sama-sama gitu, nggak sendiri-sendiri. Hai Sobat A Plus, welcome to A Plus Talks for Education Meets Inspiration. Hari ini, kan kemarin-kemarin nih udah ada nih tetangganya Tiara. Hari ini nih gantian, nih tetangganya aku. Kita living very close sebenarnya ya, beda berapa jam ya? Sejam kali ya. Ya, Jadi sejam 2 jam lah. Sejam 2 jam ya, ini tinggalnya di Texas juga kayak aku. Dan baru saja selesai defense master thesisnya, baru akan graduation nanti sebentar lagi. Keren banget, dengan gemilang dari Texas A&M. Jadi, terus juga beliau sempat jadi presidennya Permias Chapter Texas A&M juga. Pokoknya ini pasti banyak banget inspirasinya. Please welcome Bunga Fitri Sartika. Thank you ya sudah join. Apa Iya, kabar halo. nih? Alhamdulillah baik, makasih juga udah diundang di sini. Iya. Jadi aku tuh sebentar ya Sobat saya Plus sebentar nih. Jadi sempet kontak Bunga tuh waktu itu karena aku mau bikin eh, kampus tour ke Texas A&M yang luar biasa itu yang super gede banget. Terus aku mau hubungi beliau dan beliau membantu. Jadi nanti jangan lewatkan kampus tournya Texas A&M buat tahu kayak apa kampusnya Bunga. Oke Bunga. Jadi, aku bacain sedikit ya Bunga. Kamu tuh, Bunga Fitri Sartika ini S1-nya Teknik Geologi UGM, kemudian S2-nya Geologi di Texas A&M University dengan beasiswa. Kenapa kamu tertarik ke geologi? Coba sebentar, awalnya gimana sih Bunga? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi kebetulan aku tuh lahir dan dibesarkan di Pekanbaru di Riau di Sumatera. Jadi memang daerah Pekanbaru dan Riau ini memang kan terkenal ya dari dulu memang untuk migasnya. Kemudian banyak juga beberapa orang yang ambil jalur mungkin ke petroleum engineering. Nah, jadi mau coba nih kira-kira masuk ke dunia itu juga, cuman nggak jalur yang petroleum engineering gitu yang udah kebanyakan orang ambil. Jadi akhirnya ambillah geologi di Universitas Gadjah Mada, dan itu pun sebenarnya di awal waktu SMA gitu kan kita pilih mata jurusan
itu bukan satu-satunya pilihan. Dulu juga sempat ada pilihan lain masuk farmasi karena geologi ini kan terkesan kayak banyak Laki laki-lakinya gitu ya, banget, laki-laki banget bener. gitu memang. Dan Mm-mm. memang iya kenyataannya memang di satu jurusan itu Mm-mm. memang sekitar ya 60-70%-nya itu memang laki-laki, jadi sisanya perempuannya bisa dibilang sedikit lah. Tapi Mm-mm. ya ternyata perempuan bisa juga kok, maksudnya masuk jurusan yang mayoritasnya laki-laki gitu. Dan akhirnya ya tertarik soalnya kuliahnya itu sendiri nggak cuma di kelas doang, jadi kalau misalnya geologi kita ada ke lapangannya, jadi meskipun dulu kuliahnya di Yogyakarta ya di kota, tapi kita ya sering lah jalan-jalan dikit melipir misalnya ke Klaten atau ke daerah-daerah lain yang mungkin yang bisa kita pelajari gitu daerahnya, jadi seru deh geologi. Oke. Terus merasa terjebak nggak? Kayak, laki banget nih, harus ngangkat-ngangkat apa, harus ke lapangan yang kotor-kotoran gitu. Gitu nggak? Nggak ya? Ya Nggak kotor-kotor awalnya ya? kotor-kotor kadang-kadang, tapi emang awalnya ngerasa ya kayak oh pengennya kuliahnya yang enak gitu, maksudnya di kelas aja ruangannya enak, tapi kita harus misalnya Sabtu Minggu bisa istirahat, tapi Sabtu Minggu kita harus ke lapangan panas-panasan. Awal-awal sempat ada ngerasa kayak gitu sih, karena ya misalnya awal-awal jadi ih kok jadi item ya, jadi dekil gitu. Tapi ya Bener. itu proses 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 belajar, dan akhirnya karena dilewati aja ya, dijalani, ternyata menyenangkan kok ternyata. Ya hitam-hitam Oh, dikit nggak apa-apa lah ya. nggak apa-apa ya, tanning-tanning alami gitu ya. Tapi Planning-planning ya. nggak ditentang juga sama orang tua. Aduh, kamu perempuan kedokteran aja nggak sih? Gitu. Kalau dari orang tua sendiri sebenarnya membebaskan sih mau masuk mana aja. Cuma memang em, dari awal memang udah diarahkan kalau misalnya mau jurusan ini ya memang sungguh-sungguh mau jurusan ini, karena memang setiap jurusan kan pasti ada resikonya masing-masing ya, ada kesulitannya, ada plusnya juga. Jadi ya diambil aja yang sekiranya kekurangan dan kelebihan di jurusan itu kita mampu gitu untuk selesaikan sampai akhir. Karena yang penting kan ya selesai dan ya lulus gitu kan pada akhirnya. Gitu sih. Oke, oke, luar biasa. Jadi kamu udah merantau ya dari kuliah ya? Sudah jauh dari rumah Udah, ya? betul. Oh, gimana tuh rasanya? Pertama jauh nggak tuh waktu kuliah? Iya, waktu kuliah S1 itu pertama pertama jauh memang. Kita dari Pekanbaru di Sumatera ya, terus kemudian kita ke Yogyakarta. Ya, itu pengalaman pertama juga buat merantau. Tapi memang dari awal emang mencari yang merantau gitu. Jadi nggak mau yang stay di Pekanbaru atau di Riau aja, karena memang dari orang tua juga nggak encourage kita buat oh ya pergi merantau, jadi bisa belajar mandiri yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian ya awal-awal pasti memang dari orang tua disiapkan kebutuhan semuanya, biar yang merantau awal-awal kita belajar dulu diajarin A B C D, kemudian ya seiring berjalannya waktu karena banyak teman-teman juga yang dari daerah lain yang merantau juga, jadi ya sama-sama belajar gitu pada akhirnya menjadi mahasiswa perantauan. Nah sekarang ya merantau lebih jauh lagi ke sini, ke Iya, udah Amerika. jauh tuh. Tadi kan dari Sumatera ke Jawa, sekarang ke Amerika loh merantau ya nggak jauh-jauh, langsung jauh banget. Itu gimana cerita ya? Jadi kamu memang memutuskan setelah lulus S1 langsung S2 lagi atau gimana? Sebenarnya enggak, sebenarnya S2 ini bukan sesuatu yang ada di plan sebenarnya setelah lulus. Jadi memang setelah lulus, waktu itu lulus tahun 2022 November. Kemudian memang niatnya pengen kerja. Jadi akhirnya setelah lulus coba apply di beberapa perusahaan. Memang pada waktu itu ngincarnya perusahaan-perusahaan multinasional gitu, yang kalau kita apply itu udah pakai bahasa Inggris dari awal. Tapi dulu sadar memang bahasa Inggris Bunga tuh nggak terlalu bagus, jadi kayak memang masih macet-macet lah gitu istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi dari proses rekrutmen itu banyak yang nggak keterima pada akhirnya. Nah akhirnya ngambil nih kursus bahasa Inggris. Niatnya awalnya untuk apply kerja itu tadi. Mm-mm. Akhirnya ambil kursus bahasa Inggris sekitar 2-3 bulan gitu ya, memang kursus bahasa Inggris yang pengajarnya bule nih, jadi emang biar bagus gitu ya, biar masuk gitu pelajarannya.
Ya akhirnya ngambil itu, kemudian masih nggak keterima kerja tetap. Nah akhirnya waktu bulan Februari gitu, sekitar Februari 2023, akhirnya keterima magang tapi bukan kerja. Oke, tapi ya udah kita coba dulu aja magang 3 bulan kan. Nah, di saat magang itulah baru ada bukaan untuk beasiswa ini sekitar bulan Februari akhir atau Maret kalau tidak salah. Dan infonya pun bukan dapatnya juga dari teman dan keluarga gitu karena dia di-post di Instagram account. Nah, akhirnya awalnya nggak mau coba karena kayak kuliah ke Amerika kayak jauh banget gitu, kayak terus requirement-nya juga banyak kan. Dan akhirnya waktu itu salah satu requirement yang terberat, maksudnya yang untuk dipenuhi adalah punya sertifikat bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL. Dan memang kan untuk ngambil IELTS atau TOEFL kan mahal ya, maksudnya Oh, betul. sekitar berapa ya, 3 atau 4 jutaan kayaknya. Nah itu juga kita ngambil kan belum tentu kita bisa melewati batas nilai yang mereka tentukan kan. Jadi memang waktu itu istilahnya ya nyobanya ya lumayan takut juga karena ya takut uangnya habis tapi nilainya nggak dapet gitu. Tapi ya pada akhirnya dicoba juga, akhirnya ya sambil magang sambil belajar gitu Wow. dibarengin. Itu yang kayaknya berat juga ya, karena waktu kita emang habis buat itu, tapi akhirnya ya kita coba ambil, untungnya lewat nilainya yang awalnya takut gitu ya. Kalau nggak salah nilainya nggak tinggi-tinggi banget kok, 6 atau 6,5 gitu, intinya lewat aja dari requirementnya. Akhirnya daftarlah beasiswanya. Nah karena udah punya sertifikat IELTS itu tadi, akhirnya ya udah sekalian aja daftar LPDP, jadi ada dua opsi lah istilahnya gitu ya beasiswanya. Iya, iya. Nah, akhirnya gitu ikuti prosesnya dan memang mereka requirement-nya untuk jurusan-jurusan yang nyambung ke petrotech istilahnya, kayak jurusan-jurusan yang berhubungan dengan dunia migas gitu, salah satunya geologi. Jadi akhirnya daftar, ikutin prosesnya dari berkas, kemudian ada em, apa tes kemampuan akademik, kemudian wawancara. Kemudian mereka juga ada kayak mini research gitu. Jadi kita diminta untuk research kecil-kecilan kayak seminggu cuma buat paper gitu istilahnya ya, kayak 20 halaman untuk inovasi di industri migas gitu khususnya di Riau. Terus kita presentasi. Nah, itu bagian yang membedakan mungkin ya Wow. dari beasiswa-beasiswa lain adalah ini, bagian ini, karena deg-degan, maksudnya lebih deg-degan daripada sidang tesis gitu, orang-orangnya kayak ya orang-orangnya memang kayak orang-orang hebat semua gitu, ada sesi tanya jawabnya juga ya kayak sidang tesis beneran. Jadi ya gitu, jadi akhirnya udah melalui proses itu akhirnya alhamdulillah terterima. Jadi yang LPDP tadi nggak dilanjutin karena belum, Dari mana? prosesnya masih berjalan, kita ambil satu aja. Ih, Ya luar akhirnya biasa. gitu dapat beasiswanya, baru deh setelah dapat beasiswanya baru apply ke universitasnya. Jadi beasiswanya dulu nih di secure baru apply ke universitasnya gitu. Oh gitu. Oke. Jadi apa sudah ditentukan? Kamu harus apply ke universitas-universitas ini atau kamu boleh bebas asal di dan negaranya hanya di Amerika ya? Iya, negaranya hanya di Amerika. Karena memang mungkin untuk dunia migas memang Amerika yang yang paling maju ya sekarang. Dan untuk universitasnya itu kita nggak apply di satu aja. Jadi waktu itu kebetulan apply di 4 universitas di Amerika. Di, kalau nggak salah waktu itu di Texas A&M University, UT Austin, kemudian Colorado School of Mines, sama satu lagi University of Pennsylvania kalau nggak salah. Nah, dari Oke. 4 itu akhirnya daftar. Jadi kalau misalnya di geologi itu kebanyakan mereka minta kita punya profesor dulu, punya advisor dulu sebelum kita masuk. Oh, oke. Nah, jadi iya, sebelum itu akhirnya sebelum daftar official dari websitenya gitu, kita coba email nih dosen-dosennya satu-satu dari masing-masing universitas. Kita punya ide apa, maksudnya ide riset apa, kita sampaikan ke dosen-dosen tersebut, kemudian kita sampaikan background kita apa. Kemudian kalau misalnya responnya positif, mereka pasti nanti minta istilahnya Zoom meeting singkat gitu ya, wawancara singkat nih, prospek studentnya gimana nih gitu kan. Nah akhirnya ya melakukan itu, proses itu wawancara dengan dosen-dosen itu, akhirnya
dapat nih dari empat tadi dua dua dosen yang positif ya gitu, maksudnya feedbacknya. Akhirnya mendaftar ke empat-empatnya tetap meskipun dua yang positif. Ya pada akhirnya yang dua itu memang yang keterima dan akhirnya milih di Texas A&M gitu. Oke, luar biasa loh. Jadi, kamu cara ininya gimana nih Bunga? Boleh nggak disebutin? Mungkin belum terlalu banyak nih yang tahu cara apply universitas di Amerika nih. Jadi kamu datang dengan bagaimana cara kamu risetnya mau riset apa nih? Kamu nyesuaiin dengan universitasnya, dengan profesornya, kira-kira suka spesifikasinya di mana? Kamu cari basis apa riset yang sesuai atau kebalikannya atau gimana nih prosesnya? Jadi sebenarnya untuk proses masuk di universitas di sini tuh macam-macam ya. Kalau misal di geologi itu kayak tadi kita cari dosen dulu yang mau kerja bareng kita, baru kita apply. Bisa aja kita apply tapi kemungkinan diterimanya itu sangat kecil biasanya kalau kita nggak punya dosen yang akan kita kerja bareng. Ada juga beberapa jurusan yang kita daftar dulu, semester pertama kita nggak punya dosen, baru kita di semester pertama itu cari dosennya. Jadi baru di Oh, semester 2 nanti oke. punya dosen. Ada juga yang sistemnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita harus punya dosen dulu, kita untuk risetnya tadi dari kita. Jadi kita maunya apa nih? Misalnya waktu itu idenya pengennya misalnya di bidang carbon capture storage misalnya ya. Jadi kita cari dosen yang kira-kira spesifikasinya atau research interest-nya di sana. Jadi biasanya kita buka website kampus saja. Biasanya tulisannya ada nih, kira-kira dosen ini research-nya apa. Ya udah kita hubungi, kita sampaikan kita pengennya apa. Tapi pada akhirnya memang researchnya itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan karena ya dinamis sekali ya karena Betul. risetnya kan tergantung juga dengan data yang ada, kemudian apakah sudah ada yang mengerjakan hal yang sama atau tidak. Jadi memang nanti dosennya pasti akan tanya kamu fleksibel atau enggak, apakah tetap pengen itu gitu. Jadi kayak gitu komunikasinya sebenarnya dari kita ke dosennya maunya apa. Tapi ada juga dosen yang memang dari awal sudah mencari nih, saya butuh student untuk research ini. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang semuanya tergantung kebutuhan research groupnya atau kebutuhan dosennya gitu. Nah kebetulan di kasusnya saya tuh memang saya yang mau research ini, saya sampaikan ke dosennya kira-kira mau nggak nerima gitu dosen dengan mahasiswa dengan research ini. Akhirnya cocok, memang kayaknya emang cocok-cocokan gitu, soalnya kadang Oke. ada dosen yang oh dia sebenarnya buka untuk menerima mahasiswa baru, cuman risetnya nggak cocok gitu, jauh banget gitu, jadi akhirnya nggak keterima. Ya gitu Oke. akhirnya karena cocok, terus responnya positif ya akhirnya lanjut di sini di Texas A&M. Luar biasa. Dan akhirnya kamu terbang lah ya ke Texas A&M ini, ke College Station. Apa nih waktu itu? Kaget nggak? Culture shock nggak kamu nyampe sana? Sebenarnya iya ya karena emang nggak pernah terbang sejauh ini, kayak di pesawat aja 24 jam lebih. Bener. Awal-awal memang biar biar nggak biar ada persiapan kita memang coba cari-cari informasi, terutama ya Permias tadi, perkumpulan mahasiswa di sini sangat membantu ya di awal-awal karena mereka memberikan ya saran-saran, kemudian eh, tips-tips lah apa yang harus disiapkan. Jadi kita nggak nol banget nih datang ke sini. Akhirnya memang semua disiapkan dari awal, tapi ya tetap pasti ada culture culture shocknya juga ya sedikit. Mungkin lebih ke tadi di awal-awal tuh kayak language gap itu emang ada banget tadi awal-awal, meskipun kita punya nih sertifikat bahasa Inggris dengan nilai segini, tapi realitanya ketika kita datang ke sini ngobrol sama orang kayak loading aja gitu, kayak Translate dulu gitu ya iya kepalanya. kayak diam dulu, translate dulu, oh ini gitu. Jadi pada awal-awal ada, kemudian ya
awal-awal ya mungkin nggak kebiasa. Misal di Indonesia kan apa-apa mudah ya, misalnya mau nyuci ada laundry tinggal bayar gitu, dan semuanya murah, makanan gampang tinggal beli. Di sini kita apa-apa ya harus sendiri gitu, nyuci sendiri gitu. Terus habis itu kemudian ya kebutuhan rumah semua dipenuhi sendiri, karena memang ternyata oh orang di Amerika kayaknya mandiri semua gitu ya, semua rata-rata dikerjain sendiri di rumah gitu. Ya akhirnya belajar juga sih dari situ, dari meskipun culture shock juga sedikit di awal. Oke. Jadi kamu tinggalnya kalau di A&M nih ada dorm ya kalau nggak salah, atau kamu boleh cari rumah sendiri di luar dari kampus atau gimana? Iya di sini kebetulan tinggalnya di university apartemen gitu. Jadi kita sharing bareng temen berdua kebetulan ini. Ya jadi kita kayak di sini kan rata-rata memang apartemennya nggak ada biasanya yang sendiri, cuman biasanya lebih mahal. Jadi kita biasanya sharing dengan teman-teman gitu. Satu rumah, kemudian ada beberapa kamar. Nanti ada area bersamanya kayak dapur, ruang tengah gitu. Gitu sih. Oke. Banyak nggak sih orang Indonesia di Texas A&M? Sekarang kurang lebih mungkin ada kayaknya 40-an orang. Oh banyak ya. Lumayan, Oke. lumayan 40-an orang. Eh, Aktif juga di acara-acara kayak Permias, acara kumpul-kumpul orang Indonesia gitu-gitu. Lumayan sih. Jadi nggak merasa sendirian banget ya, pasti ya. Ini susah Enggak. nggak sih untuk mungkin sebagai orang Islam gitu di Amerika, ada kesulitan nggak? Ya awalnya ini juga yang jadi ketakutan banyak orang ya, maksudnya Iya kayak kan? kita Muslim berhijab gitu, maksudnya di Amerika. Nah sebenarnya untuk lingkungan kampus sendiri itu udah sangat apa ya, sudah sangat welcome lah untuk orang-orang yang berhijab gitu. Di kampus pun ada beberapa tempat ibadah, cuman memang nggak banyak ya. Cuman dosen-dosen pun biasanya sangat perhatian untuk kita-kita, karena misalnya Lebaran nih, Lebaran kan di sini nggak tanggal merah ya, Lebaran ya tetap aja jalan seperti biasa ya. Biasanya kita coba ajukan izin untuk misalnya hari libur keagamaan, itu mereka biasanya kasih-kasih aja gitu, karena ngerti bahwa kita Islam dan hari keagamaannya di sini nggak tanggal merah, beda kayak kita di Indonesia semua agama di tanggal merah kan, di sini enggak. Ya sebenarnya nggak semenakutkan itu kok, maksudnya biasa aja, orang-orang sangat em, baik gitu ya untuk kita-kita yang Muslim, dan sejauh ini belum ada sih kasus-kasus yang kayak apa ya, mendiskriminasi Muslim, itu nggak ada di sini. Jadi tetap mudah ya, jangan Mudah, khawatir, jangan mudah. takut duluan. Orang ini kok terbuka ya sama, dan Iya, kitanya juga asal kitanya terbuka, kayaknya orang juga baik-baik aja ya sama iya kita ya. benar. Ya, orang terbuka sama kita ya, kita juga harus sebenarnya harus terbuka sama orang lain juga, karena memang di sini beragam banget ya, orang dari berbagai daerah, berbagai agama. Jadi ya saling menghargai satu sama lain aja. Betul, betul, betul. Ya. Setuju, setuju. Terus apa nih? Kamu S1 di Indonesia, S2 di Amerika. Apa yang menurut kamu perbedaan terbesar dari sistem edukasi di Amerika dengan di Indonesia? Em, Mungkin di awal merasanya gini ya, awalnya takut bahwa pelajaran di Amerika tuh lebih advance gitu ya dibandingkan dengan Indonesia. Tapi pada kenyataannya di kelas, kalau kita lihat-lihat ya secara umum, materinya itu sebenarnya sama aja kok di Amerika dan di Indonesia. Apa yang pernah diajarkan di Indonesia juga diajarkan di sini sebenarnya. Tapi akhirnya kan kita jadinya mau cari tahu ya, apa sebenarnya membedakan Indonesia dan Amerika, kenapa kok kayaknya di Amerika memang lebih bagus gitu. Tapi memang environment kelasnya itu sendiri itu sangat beda di Indonesia dengan di Amerika. Di Amerika ini orang kan dari dulu bilang ya, orang yang Amerika tuh berani bertanya gitu. Dan emang iya, mereka tuh sangat berani untuk menyampaikan pendapat, bertanya di kelas tanpa takut untuk merasa dijudge atau merasa direndahkan di kelas gitu, karena memang di sini pun dosennya sangat
sangat welcome gitu untuk semua pertanyaan. Jadi istilahnya memang mereka selalu bilang nggak ada pertanyaan bodoh, itu benar. Jadi apapun yang ditanyakan pasti akan dijawab dengan senang hati. Maksudnya tidak pernah menjatuhkan mahasiswa di depan kelas gitu. Jadi apapun yang ditanyakan pasti akan dijawab. Dan keberanian-keberanian untuk bertanya itu akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang di luar pikiran kita pada umumnya gitu, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya out of the box. Nah, akhirnya kelas itu diskusinya jadi baik, jadi lebih lagi dibandingkan apa yang sebenarnya kita pelajari. Akhirnya ya semua kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hanya dipikirkan oleh satu orang gitu. Dan itu mungkin yang hal yang paling eh, membedakan ya yang pertama. Kemudian juga, tapi memang untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya, nggak semua juga dosen mungkin bisa jawab. Kadang-kadang dosen juga nggak bisa jawab pertanyaan kita karena memang pertanyaannya mungkin di luar dari materi yang dia siapkan ya. Dan dosen juga open aja bilang kalau misalnya mereka tidak bisa jawab ya dia bilang saya tidak bisa jawab, kita mungkin Oh, diskusi minggu wow. depan ya. Dan itu umum banget di sini karena memang ya pertanyaan itu kadang kan munculnya tanpa kita kira-kira juga ya, dan dosen mungkin kadang nggak expect bakal muncul pertanyaan itu, dan itu sangat umum banget di sini. Kemudian di kelas itu sendiri dosen kadang bukan dia sendiri yang ngajar, jadi kadang dia bawa misalnya expert dari perusahaan yang memang bidangnya gitu. Misalnya di hari itu materinya A, kemudian ada nih eh, profesional yang bekerja di bidang ini, dia biasanya bawa untuk ngajar di kelas. Jadi kelas itu misalnya satu semester ada 14 kali pertemuan, mungkin dosennya cuma ngajar 5 kali, sisanya nanti dia bawa orang dari perusahaan yang Oh, memang di wow. bidangnya ngajar di kelas. Dan itu sangat 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 membantu kita yang memang niatnya pengen kerja di perusahaan melihat sendiri nih bagaimana sebenarnya realitanya pelajaran itu diaplikasikan untuk di dunia nyata gitu. Jadi itu sangat Betul. membantu mahasiswa di kelas untuk belajar lebih lagi dibandingkan materi yang sudah ada di textbook gitu. Itu sih sebenarnya yang mungkin dua hal utama yang membedakan kenapa sih pendidikan di Amerika tuh kayaknya lebih, bukan kayaknya ya, mungkin emang lebih baik dan lebih maju dibandingkan di Indonesia. Iya, iya, iya. Karena Gitu. itu ya budaya berani bertanya, diskusi sama dosen juga ketika bikin tesis gitu, gimana tuh kondisinya? Nah, Apa kalau mudah untuk bertanya sama dosen? Kalau ada yang ternyata gagal nih percobaannya nih gitu, hmm, gimana? ya kalau misalnya sama dosen untuk tesis ya, kita kan kerja sama satu dosen. Nah, untuk tesis itu sendiri memang idenya di awal dari kita, kemudian kita yang bikin rancangannya kira-kira, oh apa nih step-stepnya sampai tesisnya selesai itu dari kita. Tapi dosen tuh sangat welcome kalau misalnya kita kayak mau tanya kira-kira apa ya yang kurang, terus kemudian kira-kira apa ya yang dibutuhkan lagi nih materinya. Karena kan memang dosennya udah sangat berpengalaman ya, jadi pasti beliau tahu kira-kira apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi gitu-gitu. Dan memang setiap dosen itu punya polanya masing-masing, jadi tidak semua dosen polanya sama. Kebetulan dosen Bunga ini dia bukan orang Amerika, jadi dia orang Brazil sebenarnya, udah lama di Oke. Amerika juga. Jadi memang kita ada pertemuan istilahnya kayak one on one setiap minggu gitu. Jadi kita diskusi kira-kira progresnya sudah sampai mana. Jadi setiap minggu itu ada progresnya terus. Kemudian nanti dia akan tanya minggu depan mau ngapain gitu. Jadi nggak semuanya tertata dengan rapi gitu. Semuanya ada step-stepnya. Jadi kita tahu nih, oh kira-kira kita butuh waktu berapa lama lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu nilai plus juga ya kalau misalnya kita punya progres tiap minggu, tahu apa yang akan dikerjakan, tahu apa yang kurang, jadi tahu berapa waktu lagi nih kita yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya nggak semua dosen kayak gitu. Nah, jadi mungkin inisiatif dari kita masing-masing aja sih sebenarnya. Karena kan dosen kadang punya student mungkin nggak cuma dua atau tiga ya, mungkin bisa lebih Betul. dari 10 yang nggak mungkin dia tiap minggu bisa handle gitu. Nah, jadi
dari kitanya sendiri yang lebih harus proaktif gitu untuk bertanya, dan sebenarnya dosen sangat welcome kalau memangnya kita yang akan nanya duluan gitu gitu sih. Kamu tipe belajar yang kayak apa sih, Bunga? Yang mencatat atau yang harus ngulang berkali-kali? Kayak apa tipe belajar kamu? Nah, ini tipe belajar kalau pribadi sih, Bunga tuh lebih suka kalau misalnya di kelas duduk tuh di depan. Jadi kayak memang kita Hmm. menghabiskan waktu untuk nangkep, menyerap sebanyak-banyaknya itu di kelas, bukan ngulang setelah itu. Jadi memang di kelas duduk di depan biar fokus gitu ya niatnya, mendengarkan, mencatat. Jadi mencatat sambil mendengarkan gitu. Jadi ada yang diingat. Jadi ketika kita membaca lagi itu catatan, oh kita ingat dosennya bahas ini gitu. Nah, kemudian nanti kebetulan di sini 2 tahun ini kelas yang mengambil tuh emang dia nggak ada ujiannya, nggak ada ujian tertulisnya. Oh, oke. Jadi Jadi dari beberapa ujiannya dari apa? Nah, jadi sistem Nilainya? penilaiannya kebanyakan itu dari project. Jadi kita dikasih tugas gitu, tugas yang kayak memang harus diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan atau mungkin lebih gitu, 1 atau 2 bulan. Kemudian kita kerjakan, kemudian nanti kita presentasikan. Jadi setiap orang itu punya hal yang berbeda-beda, jadi nggak akan sama. Oh, wow. Jadi banyak presentasi, banyak diskusi gitu ya. Lebih Benar-benar. banyak Iya. seperti itu ya. Oke. Benar. Jadi proses belajarnya itu nggak kita ngedengarin di kelas kemudian ujian. Jadi proses belajarnya itu kita dikasih materi atau mungkin materinya dari kita sendiri gitu. Dikasih Hmm. materi atau materinya dari kita sendiri, kita pelajari sendiri karena setiap orang boleh pilih materinya masing-masing. Kemudian kita presentasi. Dan di proses pengerjaan project itu sendiri, kita boleh banget nih diskusi sama dosennya atau datang ke ruangannya untuk bertanya gitu. Atau untuk diskusi dengan teman-teman juga. Jadi proses penilaiannya itu menurut Bunga sih lebih baik ya karena setiap anak punya kerjaannya masing-masing, punya projectnya masing-masing dengan area mungkin yang berbeda-beda dan semuanya mengalami proses yang sama gitu. Jadi semua kita mau nggak mau pasti akan ngerjain A sampai B, A sampai Z gitu. Jadi ya gitu sih. Presentasi itu juga tadi terakhir eh, melatih kita untuk berani bicara di depan umum dengan bahasa Inggris. Awal-awal susah juga tuh maksudnya untuk presentasi di depan karena biasanya kalau misalnya presentasi pakai bahasa Indonesia kan kita bisa improvisasi dikit-dikit ya. Kalau misalnya bahasa Inggris kayak nyari katanya agak lama gitu. Jadi ada teknik-tekniknya lah kita untuk nyiapin presentasi itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lain bisa nih Hamin 3 baru selesai presentasinya, oh kalau kita nggak bisa, kita harus dari 2 minggu sebelum itu memang udah selesai presentasinya, kemudian latihan, latihan, latihan. Luar Jadi biasa. pas di kelas bisa lancar gitu ngomongnya. Gitu Luar sih. biasa. Jadi kerjanya double ya, lebih keras karena mungkin Ya, ada masalah di bahasa, tapi bukan jadi benar-benar. halangan. Kita harus kerja keras aja, lebih lebih keras ya. Luar biasa. Kayak Betul. kamu disiplin banget nih kayaknya nih. Karena kan kalau misalnya anak-anak nih, kalau misalnya masih sama orang tuanya mungkin masih disuruh belajar, masih disuruh ini. Kayaknya kamu tuh sudah disiplin menentukan kapan waktu main, kapan waktu belajar, kapan harus selesai project. Apa yang membuat kamu bisa sedisiplin ini nih? Sebenarnya memang dari sekolah dulu ya, dari di rumah kita memang sudah eh, diajarkan untuk punya waktu masing-masing itu untuk belajar ya belajar, main ya main, saya istirahat ya istirahat gitu. Dan memang tidak pernah dari dulu memang diforsir untuk belajar misalnya oh harus belajar misalnya 5 jam gitu atau 3 jam, nggak pernah. Jadi belajar itu cukup sejam 2 jam ya karena memang kita setelah itu biasanya udah nggak akan bisa fokus gitu. Setelah misalnya tiap orang beda-beda ya, misalnya kalau Bunga kalau udah lebih dari sejam biasanya nggak akan bisa fokus juga, nggak akan masuk gitu ke otak kita pelajaran yang mau dipelajarin gimana juga. Jadi ya triknya adalah memang kita sejam ya memang belajar sejam itu belajar gitu, nggak ada belajar sambil megang HP, enggak. Jadi memang memanfaatkan waktu yang sudah dialokasikan itu tadi. Kemudian
dari kecil juga jarang jarang banget sebenarnya les gitu, les tambahan di luar itu sebenarnya juga jarang. Karena belajar kita kan udah sekolah dari pagi ya sampai dulu tuh sekitar jam 4 sore, dan itu memang eh, lumayan melelahkan ya kalau untuk sekolah dari pagi sampai sore. Jadi memang memaksimalkan sekali waktu belajar di kelas di sekolah. Makanya memang selalu, oh ya, di kelas duduk di depan dengerin guru nyatet, tangkep, ditangkep nih pelajarannya, pulang gitu. Jadi setelah itu sore bisa misalnya mau olahraga atau mau istirahat itu bisa. Nanti malam lagi baru ulang lagi pelajaran tadi atau mungkin ngerjain PR. Jadi memang dari dulu tidak pernah yang oh ya Sabtu Minggu harus belajar dari pagi sampai sore, enggak. Belajarnya Ya. ya paling cuma sejam 2 jam gitu, enggak pernah yang lama-lama banget. Emang memanfaatkan waktu yang memang seharusnya aja, misalnya ya belajar belajar, mainnya main gitu tadi sih. Iya ya. Tapi kan lagi di Amerika nih. Ayo main yuk. Misalnya kita road trip kemana terus lupa deh nggak ngerjain project gitu kan? Ada nggak tuh? Nggak ya kayak nggak disiplin kayak. Ya, kalau kita mah kalau main ya tetap main juga sama lah kayak yang lain-lain, Sabtu Minggu hangout kemana. Tapi memang ya kita punya prioritas apa yang harus dikerjakan. Jadi memang memanfaatkan waktu seminggu itu. Biasanya seminggu itu kelasnya cuma 2 hari. Jadi 3 hari sisanya Oh, kita oke. bisa bisa maksimalkan Ngerjain untuk project ngerjain gitu. satu project. Sabtu Minggu ya bisa main sama teman-teman gitu. Oke, oke, bagus banget ini manajemen waktunya. Jalan mainnya tetap jalan, proyeknya tetap selesai. Betul, mantap. Jadi sebenarnya anak Indonesia kalah nggak sih Bunga sama anak Amerika? Nah, itu pertanyaan yang bagus juga ya. Jawaban singkatnya enggak. Enggak Karena ya? memang enggak sama sekali. Karena itu tadi dari segi materi kita sama kok nangkepnya. Dan memang kalau dilihat-lihat ya orang orang Indonesia, mungkin Asia in general, kita tuh lebih 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 istilahnya rajin-rajin gitu dibandingkan orang Amerika. Jadi kalau misalnya basic ilmunya sama dan kita lebih rajin, berarti kan harusnya kita bisa lebih dong dari orang Amerika. Bener, Tapi gas memang nggak sih? di awal-awal emang ya waktu itu dosen juga pernah bilang kan kalau misalnya kita itu mungkin Bunga awal-awal ngerasa ketinggalan ya, kata kata dosennya gitu. Terus Hmm. bilang, iya em, karena masuk S2 kan dari S1 langsung S2 kan, sedangkan beberapa orang lain mungkin ada yang sudah kerja di perusahaan. Jadi kita harus keep up dengan orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman dulu nih dibandingkan kita. Jadi memang awal-awal tuh kayak bilangnya curve-nya slowly, cuma nanti pasti naik gitu. Jadi kita cepat kok maksudnya untuk beradaptasi dengan orang-orang di sini, dan alhamdulillahnya juga orang-orang di sini sangat suportif ya dengan kita. Jadi mereka sangat membantu kalau misalnya kita nanya ngajarin apa gitu. Mereka sangat open buat ngajarin kita hal-hal yang kita mungkin belum pernah pelajari. Tapi memang harus dari kitanya dulu nih dimulai. Kita harus berani bertanya, berani datang mungkin ke course-course yang di luar kelas biasa. Jadi memang harus dari kitanya yang harus ngejar itu sendiri, ketertinggalan itu tadi di sini gitu. Luar biasa. Oke, lagi pertanyaannya nih Bunga. Kamu pernah gagal, terus gimana cara kamu tidak berlarut-larut dalam kegagalan? Kayak misalnya waktu ditolak apa nggak belum dapat kerja nih. Aduh mau sedih aja atau gimana cara kamu membalikan supaya tetap semangat lagi? Ya mungkin pasti ada ya rasa sedih, itu mungkin natural ya datang dari dalam diri kita karena memang gagal nih. Misalnya waktu itu belum keterima kerja nih, sedangkan teman-teman lain mungkin baru lulus bentar langsung keterima di mana gitu. Tapi ya kita tetap harus punya plan-plan lain. Jadi kalau misalnya kita misalnya pengennya awalnya kerja ternyata nggak dapet, jadi kayaknya sebaiknya memang kita harus punya beberapa plan. Jadi kalau misalnya plan A nih dapat kerja nggak dapat kerja, kita misalnya mau S2, jadi memang sebaiknya sih memang ada beberapa plan yang harus kita jalani ya. Jadi kalau misalnya yang satu gagal ada yang lain. Nah, untuk biar nggak berlarut-larut ya itu tadi kita langsung shift nih. Kalau misalnya
oh yang A gagal, oh udah yang kita yang ke B, jadi waktu kita nggak terbuang banyak gitu. Dan untuk bersedih-sedih ya sedih boleh, cuman nggak usah lama-lama, bentar aja. Tuh, jangan lama-lama sedihnya ya. Langsung shift, bikin lagi tujuan baru, fokus lagi kejar yang berikutnya. Gitu. Seru banget. Oke. Jadi kalau misalnya nih anak Indonesia mau ngikut jalurnya kayak Bunga nih mau sekolah di Amerika akhirnya. Apa menurut Bunga kemampuan yang harus dipersiapkan? Dari kecil mungkin dari SMA gitu apa ya? Mungkin yang pertama, apapun ya sebenarnya kalau ini, mau mau nanti kuliah kah, mau kerja, kayaknya kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting. Karena sebenarnya memang ke ilmu-ilmu itu bukan bukan berarti orang bisa bahasa Inggris itu lebih pintar tuh, nggak juga. Karena bahasa Inggris ini sebenarnya membuka membuka peluang aja yang mungkin kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya mungkin nggak begitu bagus, kita cuma bisa di opsi misalnya 5 opsi. Kalau misalnya kita bisa Inggris, oh mungkin kita punya 10 opsi. Jadi itu mungkin hal yang bisa kita latih dari kecil sebenarnya. Itu mungkin yang sedikit saya sesali juga ya, karena eh, nggak nggak sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris dari awal. Mungkin kalau misalnya udah bisa dari awal, mungkin plannya bisa beda kali ke sekarang-sekarang ini. Tapi ya itu, bahasa Inggris itu tadi sangat penting karena itu bisa membuka opportunity lain yang mungkin kita nggak punya gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian mungkin selain itu, kalau misalnya mau either mau kerja atau mau S2 pun, kita memang itu tuh tidak dimulai ketika kita lulus. Itu tuh tidak dimulai ketika kita baru ingin mendaftar. Jadi itu memang dimulai ketika kita dari pertama kali masuk kuliah S1 gitu. Karena kita harus punya track record studi yang bagus. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh mau belajar di SMA, di kelas kita tuh harus belajar sungguh-sungguh karena kita nggak tahu nih ke depan kita bakal kemana. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal, eh, bekal yang bagus. Jadi kita punya opsi lebih banyak. Itu jadi sebenarnya masalah kesempatan sih, karena ketika kita punya persiapan yang cukup, kita punya lebih banyak kesempatan yang bisa kita coba gitu. Nah itu tadi sih, Benar, 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 benar. mungkin itu. Kamu dulu ini nggak aktif berorganisasi atau ikut kompetisi-kompetisi waktu S1 banyak nggak yang seperti itu? Ya dulu S1 sebenarnya lebih suka organisasi gitu ya, kuliah Organisasi. sambil kumpul-kumpul teman-teman organisasi. Dulu gabung namanya APG, American Association of Petroleum Geologists. Itu di kuliah dulu. Kemudian di himpunan juga dulu jadi kepala divisi humas. Jadi ya selain belajar juga kita ikut berorganisasi karena ya kita belajar nggak cu- kita belajar manage orang gitu ya. Jadi kepala divisi kan kita manage orang lain. Kemudian kita juga kadang program-programnya kan, eh, kita kerja sama sama perusahaan atau kita harus ketemu orang lain, jadi kita belajar nih ngobrol juga dengan orang-orang lain gitu. Jadi belajar nggak cuma di kelas aja, di organisasi juga kita belajar banyak kok tentang skill-skill yang mungkin kita nggak dapat di kelas. Itulah soft skill kayak komunikasi dan sebagainya, itu sih. Iya, iya. Katanya skill masa depan tuh kolaborasi katanya, bukan kompetisi. Bener nggak menurut kamu, Bunga? Iya bener banget, karena sekarang sebenarnya kalau ngomong kompetisi ya, kalau kita tuh berkompetisi dengan diri kita sendiri aja. Jadi maksudnya dengan orang lain kita ya berkolaborasi, karena semua orang kan pasti inginnya maju ya, maju untuk kebaikan. Jadi sebenarnya berkompetisi juga nggak buat apa gitu, nggak perlu lah. Jadi kita sebaiknya ya berkolaborasi dengan orang-orang lain untuk maju, ya maju sama-sama ya gitu, nggak sendiri-sendiri. Jadi kalau Bener-bener. mau berkompetisi, berkompetisi dengan kita kemarin gitu, jadi dengan diri kita sendiri. Luar biasa, kompetisi dengan diri sendiri. Wow, mantap sekali itu. Banget deh. Bunga-bunga, ini Hmm? dong mau dong disemangatin buat anak Indonesia yang pengen seperti Bunga nih, yang mungkin, aduh, aku tuh gagal LPDP nih, nyoba sekali gagal misalnya, yang lagi sedih gitu karena masih kayaknya belum kelihatan jalannya lewat mana. Mau dong Bunga disemangatin. Eh, ini mungkin cerita sedikit juga ya. Jadi sebenarnya
Sebenarnya saya tuh dibilang lumayan beruntung gitu karena sekali coba langsung dapet gitu istilahnya. Dan kemudian ketika sampai di sini ketemu teman-teman yang lain, oh ternyata mereka nggak yang sekali coba dapet loh, banyak yang 2 kali, 3 kali. Jadi memang eh, kemauan untuk mencoba itu emang harus ditanamkan gitu. Jadi kalau misalnya gagal sekali, jangan langsung nyerah. Pasti ada kok opsi-opsi lain. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang kalau yang belum mencoba, mungkin yang belum mencoba, coba dulu aja. Mulai kecil-kecil aja dulu, pelan-pelan. Nggak, sebenarnya nggak ada yang perlu dikejar kok. Maksudnya kayak kita pelan-pelan semuanya. Kemudian kalau misalnya gagal, nggak apa-apa, coba lagi, kan boleh coba lagi, nggak ada nggak ada aturannya nggak boleh mencoba lagi kan. Kalau gagal coba lagi aja, karena ya kita nggak tahu kita bakal berhasil di percobaan keberapa, jadi coba terus aja. Luar biasa. Tuh kita nggak tahu loh di percobaan yang mana kita akan Iya, berhasil. Jadi jangan menyerah. Baru satu kali gagal belum, itu belum apa-apa. belum, Masih coba lagi ya. coba lagi, betul. Luar biasa inspirasi kita hari ini. Bunga, terima kasih banyak ya sudah banyak banget Sama-sama. berbagi dan memberikan inspirasi sukses buat ke depannya. Apa nih jadi rencana berikutnya nih, target selanjutnya? Apakah PhD mungkin? Lanjut lagi nggak? Kayaknya sukanya belajar kayaknya nih Bunga. Kayaknya PhD nanti dulu, soalnya Nanti dulu ya. lumayan 4 tahun ya, komitmennya lumayan besar kalau PhD. Mungkin ya mencoba kerja dulu kayaknya setelah ini, mencoba masuk ke industri dulu, karena kan belum pernah nih yang benar-benar stay di industri lama. Jadi ya kita aplikasikan dulu ilmunya, nanti mungkin PhD ya beberapa tahun lagi mungkin. Luar biasa. Pokoknya sukses semuanya. Selamat mau graduation sebentar lagi. Terima Selamat kasih. menikmati perjuangannya. Terima kasih buat inspirasinya. Jadi, Sobat AI Plus, terima kasih banyak sudah bergabung di episode hari ini. Jangan lupa nanti lihat kampusnya Bunga, lihat di edisi kampus tour A Plus Talks bersama Permias juga, nanti kita tag juga Permias Texas A&M. Jangan takut gagal, berani dulu kata Bunga. Bahasa jadi masalah, jangan takut. Pasti bisa belajar sedikit-sedikit satu demi satu. Kalau Bunga bisa, kamu juga pasti bisa. Thank you so much Sobat A Plus. Jangan lupa share episode kali ini ke teman-teman kamu yang juga mungkin memerlukan inspirasi. Sampai jumpa di A Plus Talk edisi berikutnya. A Plus Talks where education meets inspirations. Bye. Bye.